Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Suara saya bisa terdengar? Suara saya bisa terdengar ya. Gimana Mbak Dwi, sekarang udah ada suaranya? Ya baik, kita langsung mulai saja ya. Seperti biasa, kita awali dulu dengan berdoa. Sudah. Berdoa saya persilahkan. Baik. Tadi sudah saya koreksi semua tugas teman-teman ya. Sudah saya kasihkan. Kalau untuk sekali lagi sebelum kita bahas ya, saya mau beritahu kalau ada soal seperti ini, ayo isilah titik-titik berikut dengan benar. Kalau titik-titik seperti ini tidak perlu pakai soal, tidak perlu pakai cara, langsung jawab saja. Ya ini istilahnya hanya mengisi ya, tapi berbeda dengan yang di bawahnya, yang ini. Nah, yang ini, ayo jawablah soal berikut dengan singkat dan tepat. Nah, ini pakai caranya. Kalau yang ini, apalagi yang ini, ayo selesaikan soal-soal berikut. Nah, ini harus lebih lengkap. Kalau ini pakai caranya. Nah, kalau untuk yang titik-titik ini langsung saja, tidak perlu pakai caranya. Dan biasanya untuk ujian yang mengisi titik-titik seperti ini nilainya sama seperti pilihan ganda, hanya satu. Kalau salah ya udah salah. Berbeda dengan uraian ya. Kalau uraian kan kita minta pakai caranya. Nanti kalau misalnya jawabannya salah tapi caranya betul, bisa jadi misal satu soal nilainya 5 ya, salahnya betul tapi mungkin kurang teliti, jawabannya salah. Nah, nanti bisa dapat nilai 4 seperti itu. Tapi kalau untuk seperti ini nilainya hanya 1, kalau salah ya salah, otomatis 0 seperti itu. Gitu ya, paham ya teman-teman ya. Nah, jadi yang masih nilainya kurang memuaskan, tidak apa-apa, belajar lagi, latihan lagi, diulang lagi, sambil kita bahas, kita dicocokkan dengan jawaban teman-teman masing-masing ya. Jadi saya yang mana yang salah, kok saya dapat nilai segitu, saya yang salah yang mana, seperti itu. Nah, kalau belum paham Mbak Elda, makanya setiap selesai materi yang kita bahaskan saya selalu menawarkan, ada yang belum paham, kalau yang belum paham silakan tanyakan. Nah, seperti itu. Tapi semua menjawabnya sudah ya, sudah paham gitu. Malam ini Mbak Lastri bukan? Sheila ini. Oh ya. Oke Mbak Lastri ya. Mbak sudah hadir, kita langsung saja kita bahas. Nah, yang nomor 1, 125 ya. Sekarang kita bahas ya, sambil cocokkan sendiri sama punya teman-teman. Nanti kok saya nilainya gitu, kira-kira yang salah mana saja, nanti teman-teman kan bisa tahu sendiri. Baik, nomor 1, 125 ditambah titik-titik sama dengan 425 ditambah 125. Di sini isinya adalah 425.
Nomor 1 ini adalah sifat komutatif ya. Penjumlahan sifat. Jadi sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi dibolak-balik hasilnya sama. Maka di sini jawabannya adalah 425. Lalu yang nomor 2 ini jawabannya adalah di sini adalah 245. 245 atau ini disebut dengan sifat asosiatif pada penjumlahan. Jadi dikelompok-kelompokkan. Ini di sini kan ini 245 dikelompokkan dengan ini ya, di belakangnya ini dikelompokkan dengan ini. Jawabannya 245. Lalu yang nomor 3 itu adalah 29 jawabannya. Ini sama dengan nomor 1. Soal nomor 3 ini adalah soal sifat komutatif pada penjumlahan. Lalu nomor 4 isinya di sini adalah 25 ya, ini kan 30 kali 15 kemudian 30 ditambah 30 kali 20. Nah ini disebut dengan sifat distributif ya, sifat distributif pada perkalian. Distributif itu adalah pengelompokan. Sifat distributif. Lalu yang nomor 5 ini jawabannya adalah ini adalah 75. Ini sama dengan nomor 4 ya, sifat distributif. Lalu nomor 6 14,9 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi satuan ya, ini ya, menjadi, nah kan itu koma 9 ya kan, koma 9 itu paling dekat dengan 10, maka dibulatkan menjadi 15. Itu ya, itu banyak yang salah nih di sini. 15. Yang kita adalah 15. Nomor 6 itu dibulatkan menjadi 15. Kalau untuk Mbak Dwi dan Mbak Dwi sudah betul ya. Lalu yang nomor 7 123 jika dibuatkan, ini bukan puluhan terdekat ya, ini salah soalnya, ini salahnya. Harusnya jika dibuatkan ke ratusan terdekat. Ini kan ratusan ini. Ini tulisnya di sini ratusan terdekat menjadi 100. Nah, ini kan karena ini 123. Kalau di bawah 150 maka akan kita bulatkan menjadi 100. Tapi kalau di atas 150 kita bulatkan menjadi 200. Gitu ya. Bisa dijelaskan. Lalu yang nomor 8 846 ditambah 297, taksiran terbaik ke ratusan terdekat adalah, jadi taksiran ya yang kita pelajari dulu itu ada 3 jenisnya ya, taksiran tertinggi, terendah, kemudian taksiran terbaik. Kita bahas ya, taksiran rendah, tertinggi, kemudian terbaik. Nah, untuk yang terbaik, untuk taksiran terbaik kalau dia mendekati yang di bawah ya diturunkan, kalau dia mendekati taksiran yang ke atas ya dinaikkan. Jadi seperti itu. 846 dia di bawah 850 ya, maka dibulatkan menjadi 800. Maka dibulatkan menjadi 800. Nah, untuk yang 297 itu kan di atas 250 ya, yang ini ya. 297 ini kan di atas 250. Maka dia dibulatkan menjadi 300. Jadi 800 ditambah 300 adalah
1100 gitu ya. Jadi taksiran itu ada 3, taksiran tinggi, taksiran rendah, taksiran terbaik. Kalau ini ditanya taksiran tertinggi atau taksiran tinggi, jadi dinaikkan semua, ini jadi 900, ini jadi 300. Kalau taksiran terendah, ini jadi 800, ini jadi 200, seperti itu. Lalu nomor 9 itu hasilnya adalah 64. Untuk nomor 10, hasil kali negatif 12 dengan 24 adalah negatif 288. Di sini salah semua. Ini teman-temannya nomor 10 ini salah semua. Jawabannya betul 228, tapi kurang negatif. Kurang tanda kurang ini loh. Nih. Hasil kali negatif 12. Dulu pernah saya terangkan ya, jika perkalian dengan 2 tanda berbeda hasilnya negatif ya, dengan bilangan bertanda beda itu hasilnya negatif. Jika bertanda sama ya pasti positif. Kalau negatif dikali negatif hasilnya pasti positif, tapi kalau negatif dikali positif hasilnya pasti negatif. Nah ini di sini salah semua ini, teman-teman salah semua ini. Atau mungkin kurang teliti, bisa jadi ya. Lalu nomor 11 hasilnya adalah negatif 23. Jadi negatif 40 dikurangi negatif 17 adalah negatif 23. Nomor 12 ini hasilnya 2. Nomor 13 hasilnya 4 ya. Nomor 14 ini hasilnya adalah 132. Akar pangkat dari 121 ini berapa? 11 ya. 11. Kemudian hasil dari akar pangkat 144 ini berapa? 12. Maka 11 dikali 12 hasilnya 132. Nomor 15 hasilnya 192 ya, mudah ya. Lalu nomor 16 pukul 11.15 malam ditulis menjadi, kalau malam biasanya kita tambahkan ya, itu pernah kita pelajari, kita tambahkan 12 jam, jadi ditulisnya pukul 23.15. 23.15. Lalu yang nomor 13 nomor 15 salah lagi, nomor 17 menurut saya. Hasilnya adalah 50,5 jam. 2 hari itu berapa jam? 1 hari itu 24 jam. Nah kalau 2 hari kita kalikan 2 saja. 2 dikali 24 hasilnya 48. Jadi 2 hari ini adalah 48 jam. 48 ditambah 2,5 jam, ketemunya 50,5 jam. Lalu nomor 18, 2,5 windu dikurangi 60 bulan sama dengan berapa tahun? Hasilnya adalah 15 tahun. Nah, pertanyaannya, 1 windu berapa tahun? Ada yang tahu 1 windu berapa tahun? 1 windu itu berapa tahun? Ada yang tahu? Ya, betul Mbak Lasri, Mbak Dwi, betul. 8 tahun. Jadi kalau 2,5 windu kita kalikan saja. 2,5 kita kalikan 8. Ya, ketemunya 20. Nah, lalu bulan ini kita rubah menjadi tahun. 60 bulan
itu berapa tahun? Saya mau tanya, 1 tahun ada berapa bulan? Gampang sekali. 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun ada berapa bulan? Gampang sekali. Ya, 12 bulan. Betul, Mbak Lastri, Mbak Elda, betul, 12 bulan. Nah, maka ini tinggal kita bagi 60 dibagi 12 bulan. Untuk merubah menjadi tahun, kita bagi 12. 60 dibagi 12, ketemunya 5. Berarti 5 tahun. 60 bulan itu sama dengan 5 tahun. Maka ya tadi ya 20, ini kan 2,5 dikali ya, dikali 8 ya, ketemunya 20. 20 dikurang 5. 20 dikurang 5 sama dengan 15 tahun. Kemudian nomor 19. Nah, ini salah semua. Sepertinya kurang teliti. Tolong dicermati pertanyaannya. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat disebut sudut tumpul, bukan sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku itu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, itu baru sudut siku-siku. Ini lebih dari, besarnya lebih dari 90 derajat disebut sudut tumpul. Oh, ini kayak ini yang ini Mbak Aisyah yang betul. Cuma Mbak Aisyah yang betul ini. Yang lainnya salah. Nah, kalau sudut yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat disebut sudut apa? Kan kalau lebih besar disebut sudut tumpul. Kalau besarnya 90 derajat disebut sudut siku-siku. Lah, kalau lebih kecil dari 90 derajat disebut sudut apa? Ya, betul. Sudut lancip. Maka dicermati ya pertanyaannya ya di sini. Yang besarnya lebih dari ini disebut sudut tumpul. Kalau nomor 20, jika faktorisasi kedua bilangan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 5, maka FPB dari kedua bilangan itu adalah, FPB itu kan faktor persekutuan terbesar, tapi yang kita cari adalah pangkat terbesar atau terkecil yang kita cari kalau FPB. Kalau FPB yang kita cari pangkat terbesar atau terkecil. Kecil. Nah, kebalikannya. Jadi ciri-ciri dari KPK dan FPB itu kebalikannya. Kan kalau KPK kan faktor persekutuan terkecil, tapi yang kita cari pangkat yang terbesar. Nah, untuk FPB yang kita cari pangkat yang terkecil. Tetapi untuk FPB ini kita cari faktor yang bersekutu. Nah, kalau KPK kan semua dimasukkan ya, semua dimasukkan. Kalau untuk KPK ya, ciri-cirinya kan semua dimasukkan dengan pangkat terbesar. Cari yang pangkatnya paling besar dan semua dimasukkan. Nah, kalau untuk FPB ini pangkat yang kecil tetapi faktor yang bersekutu, maksudnya yang sama, faktor yang sama. Nah, yang sama di sini kan hanya angka 2 dan 3 ya. 2 dan 3, ya kan? Ini kan 2 kali 3. Kemudian yang satunya 2 kali 3 kali 5. Nah, yang sama kan 2 dan 3 ya. Sudah, yang kita lihat 2 dan 3 ini saja. Nah, 2 dan 3 ya, ini yang kecil pangkatnya yang mana? 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 ya. Maka FPB dari kedua bilangan itu adalah 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2.
ketemunya 32. Jelas belum? Ini juga salah semua. Yang nomor 20 ini salah semua. Baik Mbak Aisyah, Mbak Dwi, Mbak Elda maupun Mbak Lasri salah semua. Jadi kalau untuk FPB itu faktor yang bersekutu, maksudnya yang sama saja, yang angkanya sama. Ini kan 5 nggak ada barengannya, nggak ada yang sama, ya nggak usah dipakai. Ya, FPB, ciri-ciri FPB. Kan 5 ini nggak ada yang di sini. Nih, di sini kan hanya 2 dan 3. Ya sudah, yang kita lihat di sini juga 2 dan 3 saja. 2 dan 3, yang 5 ini abaikan. Kemudian kan ini 2 dan 3 sama. Kita cari yang pangkatnya terkecil. Oh, yang pangkatnya terkecil untuk 2 ini. 2 pangkat 2 ini yang terkecil. Lalu yang 3, mana yang terkecil pangkatnya? Oh, ini 3 pangkat 2. Nah, ketemulah FPB-nya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Begitu. Hasilnya 32. Jelas ya? Lalu yang nomor 21, ini juga salah semua. Perhatikan pertanyaannya. Ini ada yang jawab lebih kecil, ada yang jawab berapa sudut. Saya ukurlah dengan sudut satuan D. Nah, ini loh Mbak, ini misalnya tuh digunting. Kalau dulu pernah saya contohkan digunting, kemudian ditempelkan di sini. Ada berapa kalinya ini sudut CAB? Ya, berarti kan salah. Berarti belum jawab, berarti kan salah. Saya tanya, ada berapa kalinya? Sudut D ini berapa kali? Sudut CAB ini ada berapa kali sudut D? Nah, itu Mbak Dwi betul, 2 kali sudut satuan. Mbak Dwi nggak dijawab, cuma sudut aja jawabnya tadi. Ya, dicermati pertanyaannya. Oke, langsung kita lanjut nomor 22. Nah, ini KPK. Tadi gimana cirinya KPK yang dicari? Jika faktorisasi kedua bilangan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5 dan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, maka KPK dari bilangan itu adalah, ini yang dicari pangkat yang terbesar atau yang terkecil. Nomor 22, pangkat terbesar atau terkecil? Ya, terbesar. Nah, tadi kalau untuk FPB kan faktor yang bersekutu aslinya yang sama. Nah, kalau FPB kan berarti yang diambil ini saja, ya kan? Yang diambil ini saja kalau FPB loh. Kalau FPB, perhatikan FPB. Nah, ini yang ditanyakan KPK. Kalau KPK dimasukkan semuanya, tapi kita cari sudut yang paling sudut pangkat yang besar, pangkat yang terbesar. Kok malah sudut? Jadi kita cari pangkat yang terbesar, kita masukkan semua. Ini 2, mana nih yang terbesar? Untuk angka 2-nya mana yang terbesar ini? 2 pangkat 3 ini ya, 2 pangkat 3 ya, yang terbesar ya. Nah, yang untuk 3 ini yang mana yang terbesar? Sama ya ini ya, 3 pangkat 2 ini ya. Jadi 3 pangkat 2 kita ambil. Jadi 2 pangkat 3 ya, yang terbesar.
sama tiganya ya, besarnya sama ya, sudah kita masukkan 3 pangkat 2. Kemudian masukkan angka 5, walaupun tidak ada faktor yang sama dari angka 5 ini dimasukkan. Nah, ketemunya adalah 360. Jadi bedanya di situ SPB dengan KPK. Itu ya. Kalau KPK masukkan aja semua. Semua masukkan dengan syarat pangkat terbesar yang diambil. Nah, kalau SPB cari faktor yang bersekutu, cari angka yang sama. Angka yang sama dengan pangkat terkecil. Bedanya di situ. Paham ya untuk KPK dan SPB? Untuk yang nomor 23 kita lanjut. Hasilnya adalah 73. Untuk nomor 24 adalah 20. Nomor 25 banyaknya kubus satuan adalah 9 kubus. Untuk nomor 26 volume gambar balok di samping adalah 960. Ingat ya rumusnya ya. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Lalu nomor 27, pada gambar samping menunjukkan pukul berapa Lucky pulang. 12.30. 12.30. Kemudian nomor 28, mobil melaju selama 2,5 jam menempuh jarak 200 km. Kecepatan rata-rata mobil berjalan adalah, nah, masih ingat ya rumus dari kecepatan rata-rata? Rumusnya adalah jarak dibagi waktu, berarti 200 dibagi 2,5 jam, ketemunya 80 km per jam. Lalu yang nomor 29, volume kubus 1331 cm kubik. Maka rusuk kubus adalah, rumus mencari rusuk itu gimana? Masih ingat ya? Mudah sekali. Akar pangkat 3 volume, akar pangkat 3 volume. Volumenya berapa? 131. Nah, jadi berapa kali berapa ketemunya 1331. Jawabannya adalah 11 ya. Coba 11 dikali 11 dikali 11 hasilnya 1331 cm. Lalu nomor 30, ini ada yang salah juga. Luas daerah yang diarsir sama dengan berapa satuan? Ini juga harus diperhatikan yang diarsir, jadi yang ini saja. Yang diarsir itu yang ini saja.
Yang ini tidak usah. Yang ini tidak usah. Akhir dan 7,51an. Yang diarsir Mbak Elda, bukan yang polos, yang diarsir ini loh. Yang diarsir itu berarti yang kita hitung hanya yang ini saja. Luas daerah yang diarsir nih, ini saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 7,5. Udah ya, jadi bisa tahu ya kesalahannya di mana. Cocokkan sendiri dengan jawaban teman-teman. Nah, kita lanjut sekarang. Kita latihan yang nomor Romawi 2. Satu sampai dengan 5. Saya beri waktu 10 menit cukup ya. Jadi satu soal untuk mengerjakan 2 menit. Jangan nyerah Mbak Elda, harus berusaha. Nanti ujiannya gimana kalau nyerah? Kalau misal Mbak Elda kurang paham dengan penjelasan saya, coba mungkin tanya temennya, mungkin minta bantuan Mbak Dwi. Mungkin Mbak Dwi menjelaskannya lebih enak mungkin. Atau kalau kurang paham bisa tanyakan sama saya, nanti akan saya jelaskan. Saya beri waktu 10 menit ya, silahkan ya, nanti kita bahas sama-sama. Silahkan dikerjakan. 1 sampai dengan 5.
Gimana, sudah selesai? Kita bahas kalau sudah selesai, karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan. Mana teman-teman sudah? Gimana, sudah belum? Sudah kali ini insya Allah. Ya, kita bahas. Yang lainnya gimana, sudah belum? Yuk, biar kita bisa mengerjakan yang lainnya.
sudah. Nomor 5 belum ya Mbak Lesti ya? Nah, jawaban Mbak Aisyah sama persis dengan Mbak Lastri ini ya. Cara penulisannya pun sama. Mudah-mudahan nggak kopas ya Mbak Aisyah ya. Yang lain gimana? Mbak Ilda jangan nyerah. Coba dijawab. Mbak Lastri nomor 5 belum ya Mbak Lastri ya? Mana Mbak Dwi nggak ada tuh? Punya Mbak Dwi belum dikirim, ini nggak ada nih. Cuma jawabannya belum, satu lagi gitu kan. Nggak ada Mbak. Nih, coba dilihat. Nih di atasnya Mbak Lastri ini. Cuma ini tulisan belum, satu lagi, cuma itu. Mbak Lastri hafal kan ya rumusnya ya? Rumus dari luas trapesium itu gimana? Nah, kalau luas trapesium rumusnya misalnya apa gitu, itu kan yang ditanya kan tingginya. Dibolak-balik coba biar ketemu tingginya. Kalau luas rumusnya gini, kayak tadi ya misalnya ya, kecepatan rata-rata kan rumusnya jarak bagi waktu, ya kan? Jarak dibagi waktu. Nah, kalau nyari jarak gimana ya? Tinggal coba aja. Oh, kecepatan rata-rata dikali waktu. Sama saja dengan rumus ini, rumus trapesium. Luas trapesium rumusnya gimana? Dua sisi sejajar dikali tinggi bagi dua ya. Dua. Nah, itu gimana? Cari tingginya.
kita bahas. Nggak ada, Mbak. Ya sudah, dicocokkan aja dengan jawaban Mbak Dwi. Nanti yang saya berikan benar atau salah gitu aja ya. Nggak ada. Teman-teman yang lain melihat jawaban Mbak Dwi nggak? Di chat nggak ada ya teman-teman ya? Ya tuh nggak ada Mbak. Ya sudah, kita bahas aja. Mbak Dwi lihat nanti yang salah yang mana gitu. Ada yang salah atau yang dicocokkan dengan punya masing-masing. Baik, kita bahas yang pertama ya. Sifat apakah yang ditujukan? Nah, saya naikkan dulu. Sifat apakah yang ditunjukkan pada operasi bilang 75 dikali dalam kurung 925 dikurangi 10 sama dengan dalam kurung 75 dikali 925 dikurangi dalam kurung 75 dikali 10. Ini adalah sifat distributif, bukan distributor Mbak Nasri. Ini sifat distributif. Kalau distributor itu penyuplai ya. Lalu yang nomor 2, berapakah FPB dari kedua bilangan yang memiliki faktorisasi prima? Nah, ini Mbak Lasri menjawabnya 2 kali 2 dikali 3 kali 3 kali 7. Tadi ciri khas dari FPB gimana? Ciri-ciri dari FPB tadi gimana? Cari pangkat terkecil, ya kan? Pangkat terkecil, kita lihat dulu soalnya. Ya, pangkat terkecil dengan angka yang sama atau faktorisasi prima yang bersekutu. Faktorisasi yang bersekutu atau angka yang sama. Nah, dari ini, dari faktorisasi prima ini dengan ini, yang sama angka berapa teman-teman? Yang sama angka berapa? Mbak Elda menjawabnya 2 dan 5. Ada jawaban lain? Yang sama angka berapa? Ada jawaban lain? Mbak Aisyah mungkin tahu? Mbak Lasri? Angka yang sama 2 dan 5. Yang sama loh, yang sama. Cuma jawabnya 2 dan 5. Perhatikan ini. Yang sama kan hanya angka 5. Ya kan? Hanya angka 5. 2 dari mana? Ya tidak? Yang ini faktorisasinya kan 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Sedangkan yang satunya kan 3 pangkat 2 dikali 5. Bukan pangkatnya Mbak Elda, tapi angkanya. Angka. Faktorisasi yang sama, faktorisasi yang bersekutu atau angka yang sama. Angka yang sama, bukan pangkatnya. Bukan pangkatnya, pangkatnya kita lihat terakhir.
Kita cari angka yang sama. Angka yang sama angka 5 ya. Setuju nggak? Angka yang sama di sini kan hanya angka 5 ya. Gimana? Hanya angka 5 ya. Ya kan? Ini yang ditanya soalnya SPB. Berapakah SPB dari, ya kan? Nah, kita cari dulu angka yang sama. Kalau SPB itu cari angka yang sama. Kalau nggak sama nggak dipakai dia. Lalu yang kedua, langkah yang kedua, cari pangkat terkecil. Nah, itu yang terkecil berapa dari kedua 5 itu? Dari kedua angka 5 itu kan yang satu 5, yang satu 5 pangkat 2. Nah, yang kita pakai yang mana? SPB dicari dengan pangkat terkecil. Di situ kan ini yang ini kan 5. Ini 5, yang ini 5 pangkat 2. Nah, kalau SPB itu yang dicari pangkat terkecil, maka yang kita pakai yang mana? Yang 5 kah atau 5 pangkat 2? Yang 5 kah atau 5 pangkat 2? Yang lain mungkin punya jawaban. Mbak Aisyah mungkin, Mbak Lastri, Mbak Dwi. Yang kita pakai yang 5 atau 5 pangkat 2? Halo, suara saya kedengeran ya? Kok 2 pangkat 2? Ini Mbak Eldan jawabnya 5. Ini Mbak Dwi 2 pangkat 2. Gimana ya saya tanyakan? Yang saya tanyakan, yang kita pakai angka 5 atau 5 pangkat 2? Saya tulis di sini aja ya biar jelas ya. Gini, ini kayaknya masih belum paham ini yang SPB ini. Tadi ada 2 ya, 2 bilangan ya. Yang pertama, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 ya, dikali 5 dikali 7. Lalu yang satunya adalah 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, untuk mencari SPB, ya, harus cari angka yang sama. Intinya yang pertama adalah
berapa angka yang sama dari kedua ini? Yang samanya mana? 5, betul. 5. Lalu yang kedua, angka yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, ini yang pangkat terkecil yang mana? Yang 5 atau 5 pangkat 2? Angka yang sama kan 5, ya kan? Kemudian kita cari angka yang sama dengan pangkat yang terkecil. Yang 5 atau 5 pangkat 2? Yang 5 atau 5 pangkat 2? Sudah jawab 5. Yang lain? Ini maksudnya 2 adalah pangkat. Pangkat atau angka 2? Waktu kita tinggal 9 detik lagi, otomatis ini mati ya. Saya nggak melihat jam. Ternyata waktu kita sudah habis. Kalau mati saya mohon maaf.